peningkatan COVID secara bijak. Kapolri tinjau kesiapan mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapolda Kepri serahkan bingkisan Idul Fitri kepada personel. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang, edisi 19 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat bersikap bijak atas kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Presiden menganjurkan masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan, di antara lain dengan disiplin mengenakan masker, terutama untuk masyarakat yang memiliki komorbid, keluhan demam atau flu. Presiden juga mengingatkan masyarakat yang belum melengkapi vaksinasi untuk segera divaksin COVID-19. Per Selasa 18 April 2023, kasus harian COVID-19 bertambah menjadi 1.343 kasus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saat ini penyebaran COVID mulai agak meningkat, namun kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Dan untuk itu, saya mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi, baik vaksinasi pertama dan kedua maupun booster yang pertama dan kedua. Jangan merasa aman kemudian tidak melengkapi vaksinasi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan saya minta bagi mereka yang merasa flu atau demam agar menggunakan masker. Demikian juga dengan yang memiliki komorbid, gunakanlah masker. Dan jika bertemu dengan lansia, juga sebaiknya menggunakan masker. Terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kita berkegiatan. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapolri juga menginstruksikan seluruh petugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melakukan dialog interaktif dengan para pemudik. Perjalanannya aman, menyenangkan karena ombaknya nggak gede. Tapi memang udah terbiasa, memang. Kopi traveling juga. Oke. Ini sekarang mau liburan atau mau pulang? Mudik sekalian liburan separuh. Oke. Meskipun ada lonjakan penumpang, seluruh petugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman. Jadi secara umum dilaporkan oleh seluruh rekan-rekan yang bertugas di 3 atau 4 pelabuhan tersebut bahwa ada peningkatan terkait dengan jumlah pemudik dan ada peningkatan sampai dengan saat ini antara 10 sampai 15% diprediksi seperti itu. Secara umum semuanya terlayani dengan baik. Nah, cuaca juga mendukung, kondisinya bagus. Kita juga tadi sempat berdialog dengan penumpang dan rata-rata
menyampaikan bahwa perjalanannya baik, tidak ada masalah dan pelayanannya juga baik. Saya pesan kepada seluruh anggota yang bertugas untuk terus bersinergi, berikan pelayanan karena jumlah pemudiknya meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga walaupun meningkat, tapi bagaimana pelayanan terhadap perjalanan mudik khususnya yang menggunakan kapal tetap bisa dilaksanakan secara optimal. Kapolri juga berpesan kepada anggota yang bertugas untuk terus bersinergi, memberikan pelayanan terbaik untuk para pemudik. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Arus mudik mulai meramaikan di beberapa titik di berbagai wilayah. Kali ini Bribtu Anggun dari NTMC akan melaporkan langsung kondisi terkini di Bundaran Kalibanteng, Semarang. Ya, silahkan Bribtu Anggun dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan studio. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Kalibanteng, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa peningkatan jumlah arus kendaraan pada arus mudik Lebaran 2023 saat ini sudah mulai terbilang cukup ramai. Dan khususnya bagi para pemudik yang datang dari luar kota melalui daerah Trans Jawa. Dan seperti pada sore hari ini di kawasan Simpang Kalibanteng, Semarang, Jawa Tengah, tempat saya berdiri saat ini, situasi arus lalu lintas menjelang 3 hari pelaksanaan perayaan Lebaran tahun 2023 terlihat mobilitas kendaraan secara umum masih terbilang cukup lancar. Kendaraan saat ini terlihat terjadi antrian hanya menjelang traffic light saja dan kendaraan didominasi oleh roda 4 untuk di beberapa arahnya. Dan memang seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa kendaraan di kawasan ini sebagian besar adalah pemudik lokal atau kendaraan berplat nomor H, namun sesekali memang sudah mulai terlihat kendaraan dari luar kota Semarang. Dan bisa dilihat juga bahwa untuk kendaraan dari arah Jakarta melalui jalur arteri Tegal yang akan menuju ke arah kota melalui Jalan Sudirman maupun ke arah Jogja, yang akan melalui Jalan Palasari terpantau cukup lancar. Namun peningkatan kendaraan saat ini juga sudah mulai terlihat. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata yakni berkisar antara 40 hingga 50 km per jam. Begitupun yang akan lurus menuju ke arah Surabaya dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah bandara. Dan perlu kami informasikan pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kali Kangkung di hari kedua mudik yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, yakni 19 April 2023, masih terus dilanjutkan. Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat hari ini, yakni pada hari Rabu 19 April 2023. Namun apabila pada periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume arus lalu lintas yang cukup signifikan dari arah Jakarta ke arah timur atau ke arah Jawa, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas atau rekayasa lalu lintas akan terus diberlakukan dan dapat dilanjutkan atau diakhiri dan lalu lintas kembali normal di kedua arahnya. Dimohon bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan pastikan untuk tidak membawa kendaraan Anda dalam kondisi mengantuk dan juga lelah. Untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119.
Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Mudik aman, mudik berkesan, salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih Bribto Anggun atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Untuk memastikan pengamanan arus mudik Lebaran di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono meninjau Pelabuhan Merak, Banten di 3 hari jelang Lebaran. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan kunjungan kali ini adalah untuk memastikan kesiapan jajaran Polda Banten dan jajaran Polda Lampung dalam pengamanan arus mudik Lebaran. Dalam pantauan udara kali ini, Wakapolri melihat arus lalu lintas terbilang lancar, belum terlihat kemacetan dan kepadatan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Melihat dan memastikan kesiapan daripada jajaran Polda Banten ini untuk melakukan kegiatan pengamanan mudik Lebaran, ya. Baik itu yang berangkat dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kalau kita melihat, saya juga kita memantau dari udara. Arus lalu lintas sampai dengan hari ini masih lancar, ya. Tidak ada kemacetan dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas sampai dengan Pelabuhan Merak ini. Itu mungkin dikarenakan beberapa hal, ya. Yang pertama karena kita memfungsikan ada 3 pelabuhan, Pelabuhan Merak itu sendiri, kemudian Pelabuhan BBJ dan Pelabuhan Ciwanda. 3 pelabuhan ini kita gunakan seoptimal mungkin. Ditambah lagi jumlah kapal yang mencukupi, lebih kurang 64 kapal, sehingga koordinasi yang baik antara Kapolda, teman-teman dari TNI, juga teman-teman dari SDP, ya, dan KSOP bisa menunjukkan bahwa hari ini sampai dengan hari ini tidak terjadi kemacetan dan arus itu berjalan dengan baik. Demikian juga terhadap gangguan Kamtibmas, tidak ada kejadian yang menonjol. Laka lantas juga tidak ada kejadian yang menonjol. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ke depannya akan terus dilakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya. Tadi kalau menurut penjelasan dari Pak Kapolda, kalau kita membandingkan H-7 tahun yang lalu dengan H-7 tahun sekarang, itu jumlah kendaraannya ada kenaikan sebanyak 2%, ya, 2%. Tapi kalau kita melihat hari ini H-4, ya, H-4 hari ini dibandingkan dengan H-4 tahun yang lalu itu ada penurunan sebanyak 6%. Kenapa terjadi demikian? Ini dimungkinkan karena masyarakat sudah mendahului berangkat mudik, ya, ke wilayah Sumatera. Sehingga kita lihat kalau rekan-rekan coba juga membandingkan antara H-4 tahun yang lalu dengan H-4 tahun sekarang, kita lihat masyarakat mungkin lebih aman, lebih nyaman di dalam melaksanakan kegiatan mudik. Tentunya kenapa itu bisa, itu merupakan evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda Banten, teman-teman dari TNI, dari SDP dan KSOP, dan tentunya instansi terkait lainnya. Tentunya harapannya kalau tadi malam sudah ada peningkatan, mungkin nanti malam dan besok malam juga ada peningkatan, tidak terjadi juga kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Kita berharap 2-3 hari ke depan sampai dengan hari hanya arus sudah seperti ini bisa dikendalikan dengan baik dan juga gangguan keamanan bisa dikendalikan dengan baik. Saya kira itu saja, teman-teman. Terima kasih. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono juga menambahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dalam peninjauan kali ini dibandingkan tahun lalu di hari keempat sebelum Lebaran terjadi penurunan 6% jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak. Ini diyakini karena pemudik semakin bijak memilih waktu mudik yang lebih awal dan menghindari mudik di malam hari. Wakapolri juga selalu menghimbau warga pemudik untuk selalu menjaga Kamtibmas agar dapat menikmati mudik yang aman dan berkesan. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Fajar Mardiansyah, Polri TV.
Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengar keterangan pers terkait pengamanan arus mudik tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kapolri dari Stasiun Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil golongan 5B pada Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Senin 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Selasa 18 April 2023 dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu 19 April 2023 sampai dengan Jumat 21 April 2023 dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya, yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RSN7 SIK Mesi, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. KAI di Terminal Kereta Api Pasar Senen ya. Stasiun Pasar Senen. Kita sengaja datang untuk melihat langsung bagaimana proses pelayanan mudik dari kereta api yang khususnya yang ada di Terminal Stasiun Pasar Senen. Secara umum terjadi peningkatan dari normal atau biasanya. Hari ini tadi dilaporkan
kurang lebih ada 19.900 penumpang yang diangkut. Hampir sama dengan kemarin, juga jumlahnya hampir 20.000 hari ini, dan kemungkinan terus akan bertahan dan mungkin bisa naik sampai dengan H+2. Tentunya kita melihat dari sisi pelayanan, kemudian ruang tunggu, dan juga kita tanyakan langsung ke masyarakat yang memilih menggunakan kereta api, moda kereta api, dan ini menjadi salah satu pilihan favorit karena menurut masyarakat yang pertama tepat waktu, yang kedua bersih, dan ketiga tentunya lebih aman. Jadi ini tentunya menjadi pilihan yang kita anjurkan. Apalagi tadi dilaporkan 4 juta kursi dilepas, masih ada 1,5 juta. Jadi tentunya kita himbau kepada masyarakat yang mungkin saat ini belum pulang, moda kereta api bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena memang dari sisi keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan itu tentunya sangat baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tentunya terhadap masyarakat yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen, tetap hati-hati. Di sini ada pos pengamanan terpadu. Apabila ada keluhan-keluhan, silahkan dilaporkan, nanti akan dikoordinasikan terkait hal-hal yang menjadi keluhan. Apakah terkait dengan masalah pelayanan, ataukah hal-hal yang terkait dengan masalah Kamtibmas. Semuanya akan dilayani oleh para petugas yang ada di pos terpadu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kasum TNI, Pak PJ Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Direksi BUMN yang ada di sini. Hari ini kami menyusur atas inisiatif Pak Kapolri dari Perak, Juanda, tadi Suta, dan sekarang ini di Senen. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih Pak Kapolri yang memberikan dukungan kepada mudik aman dan berkesan. Bapak sekalian, saya mengerti bahwa apa yang dilakukan ini karena Pasar Senen stasiun adalah objek vital. Saya mohon dukungan TNI Polri untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan juga kita harus berkolaborasi. Bapak Presiden secara menerus melakukan arahan pada kami sejak ratas, sejak mengunjungi Merak, hari ini juga melakukan checking pada kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang hadir dan ingin memberikan layanan yang terbaik. Berkaitan dengan kereta api, tadi kami berkunjung, rata-rata pengguna kereta api adalah pengguna yang memang setia, sangat enjoy, dan kami mengapresiasi karena kereta api tepat waktu, tidak ada bahaya yang merupakan risiko. Nah, oleh karenanya saya minta Pemda KAI untuk meningkatkan layanan dan menambah ruang-ruang untuk dimungkinkan para pengguna kereta api di Jakarta atau daerah lain-lain. Adik-adik media yang saya hormati, kami akan selalu melayani masyarakat. Nanti malam Pak Kapolri juga ingin mengunjungi kilometer 72, di mana baru tadi jam 12 ditentukan kontraflow lagi. Artinya apa? Artinya pergerakan yang kita perkirakan itu
sama seperti yang kita perkirakan, bahkan lebih banyak. Nah, oleh karenanya kami tetap menghimbau pada saudara-saudara yang menggunakan kendaraan, pastikan kendaraannya fit, orangnya fit, dan juga pada saat mengendara jangan atau memenuhi apa yang direkomendasikan oleh Kakor Lantas. Beberapa hal yang perlu jadi catatan, di Cipali terjadi suatu penyempitan sehingga itu jadi one way ya. Karena one way tentu kecepatannya tinggi dan harus waspada. Juga pasti teman-teman tanya soal Merak seperti apa. Alhamdulillah sampai baru setengah jam lalu di Rut ASDP juga melaporkan bahwa proses berjalan baik. Pada saat itu kami bersama Kapolri meninjau bahwa SOP dan prasarana yang disediakan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Allah memberikan jalan yang baik bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya, hari ini memang tertinggi. Kalau kita ngomong berapa persen itu sulit secara kuantifikasi kita sampaikan. Tapi mudik yang paling tertinggi itu hari ini dan besok. Jadi yang paling benar adalah minutes waktunya, kalau bisa pulangnya pada saat hari pertama sudah sungkeman itu pulang ya. Karena hari ini kedua ini memang padat sekali. Bayangkan kita sudah menetapkan one way di satu waktu, semalam itu kita perpanjang sampai pagi. Hari ini jam tertentu kita majukan. Artinya apa? Visi rasio yang ada di titik Cipali sudah melampaui titik kemacetan. Dan tadi Pak Kakor Lantas di mobil bersama Pak Kapolri menceritakan bagaimana early warning system berkaitan dengan load yang akan membebani Cipali itu dipantau jam per jam. Dan Jasa Marga memberikan satu sistem di mana di depan pun kalau terjadi suatu peningkatan yang banyak, kita juga melakukan satu manajemen lalu lintas yang baik ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mbak, silakan Mbak. Jadi kalau ngomong paling puncak juga belum tentu. Pak Kapolri ini berjasa dengan kita semuanya. Libur jadi 4 hari, tadinya 2 hari gitu ya. Jadi kita ada hari puncak 4 hari, 18, 19, 20, 21 ya. Jadi kalau mau aman pulangnya tanggal 22 ya. Jadi kalau puncak besok bisa aja tidak pasti, tapi ini pasti loadnya tinggi terus ya. Mbak, silakan Mbak. Baik, jadi ini ada 2 hal yang harus kita amankan. Yang pertama titik kemacetan, yang kedua adalah titik-titik yang terkait dengan rawan karena masalah Kamtimas. Tentunya dalam waktu H-3 dan H-2 yang diprediksi menjadi puncak arus mudik,
prioritas kita utamanya adalah bagaimana mengelola atau melakukan rekayasa terhadap kendaraan, khususnya moda darat yang bergerak dari arah barat ke timur. Mulai dari Kerawang, kemudian Cikampek, sampai dengan Kali Kangkung, itu tentunya menjadi prioritas kita. Karena memang rekayasa yang dilaksanakan dari mulai yang awalnya normal, kontraflow, mulai tadi malam sampai dengan malam nanti, jam 24, kita terus melaksanakan sistem one way. Artinya memang tidak bisa diselesaikan dengan kontraflow, sehingga mau tidak mau kita laksanakan one way penuh. Dan ini akan kita evaluasi nanti jam 24 malam, apakah kita teruskan atau kita kembali menggunakan sistem kontraflow. Artinya kepadatan mulai meningkat dari mulai tadi malam sampai dengan nanti malam. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa kita kelola dengan baik, walaupun padat, namun jangan sampai ada lalu lintas yang stuck, yang tentunya ini akan berdampak kepada masalah kemacetan yang dengan jumlah arus yang besar seperti itu, tentunya ini akan menimbulkan dampak kemacetan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang tentu kita harus himbau adalah di titik-titik tertentu di mana masyarakat sudah mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, itu juga potensi kelelahan muncul. Sehingga tentunya apabila dipaksakan akan terjadi potensi laka lantas. Jadi di titik-titik tersebut tentunya di rest area yang dekat wilayah-wilayah tersebut, kita selalu ingatkan agar jangan dipaksakan dan bisa beraktivitas sebentar di rest area ataupun keluar exit, sehingga kondisi pengemudi tetap dalam keadaan optimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan titik-titik yang menjadi rawan terjadinya kamtipmas, seperti penyeberangan dari Merak, sekitar Ciwandan, kemudian dari Bakahuni mengarah ke wilayah Sumatera yang lain. Ini tentunya menjadi perhatian kita, dan kita sudah tempatkan personil-personil pengamanan, baik dari Satgas yang akan melaksanakan patroli rutin ataupun yang mengawal masyarakat yang akan meninggalkan pelabuhan Bakahuni. Karena memang dulu itu pernah menjadi keluhan-keluhan, dan saat ini kita siapkan pengawalan, di samping di satu sisi kita siapkan juga patroli, sehingga masyarakat bisa memilih mau siang mau malam untuk mudiknya. Di posisi-posisi tersebut Polri, TNI, dan teman-teman yang lain siap untuk memberikan pengamanan. Gitu. Oke. Terkait dengan pengamanan tempat ibadah, itu juga menjadi salah satu kegiatan pengamanan yang kita laksanakan. Ada yang merayakan di tanggal 21, ada merayakan di tanggal 22, semuanya kita amankan. Yang jelas kita ingin bahwa kegiatan sholat id nanti Polri beserta seluruh jajaran, TNI beserta seluruh jajaran, dan juga teman-teman dari pemerintah daerah, dari Ormas akan ikut bergabung, sehingga seluruh kegiatan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia semuanya dapat berjalan. Tim yang lain tentunya terus kita turunkan untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Nah, cukup ini terakhir ya. Benar Mbak, bahwa angkutan massal itu menjadi pilihan masa depan. Berulang-ulang dalam rapat Pak Presiden menginstruksikan kepada kami, kemarin juga bicara tentang angkutan massal, terutama kereta api. Jadi angkutan massal itu adalah angkutan masa depan, dan kita akan meningkatkan kapasitasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dari angkutan massal yang banyak tumbuh,
pertama kali kapasitasnya adalah justru udara. Sekalipun jumlahnya itu relatif tidak sama dengan tahun lalu, seperti tahun 2019, jumlah pergerakan di Soekarno-Hatta sudah 1.200. Jumlah penumpangnya juga jauh melebihi 2019. Artinya produktivitas daripada angkutan darat paling diandalkan. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman udara kami apresiasi. Pak Kapolri juga sudah melakukan tugas rem cek bersama. Nah, yang udara ini mungkin ada upside, ada penambahan. Yang akan datang kami juga akan mengundang investor airline agar lebih kompetitif, lebih banyak, sehingga jumlahnya lebih banyak. Yang kedua tentu kereta api. Ya, kereta api sekarang memang kita tergantung dengan rel di utara dan selatan Jawa. Tetapi sebenarnya headway-nya bisa ditingkatkan. Kalau sekarang ini mungkin setiap setengah jam, kita bisa tingkatkan menjadi 15 menit, dan itu berkaitan dengan penaikan kapasitas. Oleh karenanya KAI kami himbau untuk meningkatkan jumlah rolling stock sehingga jumlahnya banyak. Yang ketiga, kapal. Kapal itu sebenarnya favorit juga. Kemarin saat kita di Priok melepas mudik bersama TNI AL juga ikut menyumbang kapal perang untuk dilakukan ke Semarang, itu minatnya banyak. Jadi yang akan datang kita memang harus beralih ke angkutan massal, yaitu kereta api, kapal, dan pesawat, karena kendaraan darat itu enak sih bisa kemana-mana, tapi high risk, apalagi motor. Oleh karenanya saya menghimbau nanti kalau memang sudah naik motor harus hati-hati, kalau lelah berhentilah tempat-tempat makan atau tempat peristirahatan yang baik. Saya yakin tingkat kepedulian daripada pemudik baik sekali, dan saya terima kasih banyak sekali media yang meliput. Tolong apa yang disampaikan Pak Kapolri dan saya ini menjadi satu acuan agar kita mudik aman, berkesan, dan juga memberikan layanan pada masyarakat yang baik. Pak PLT Gubernur silakan. Baik, terima kasih Pak Kapolri dan jajarannya, Pak Menhub. Kami mengucapkan terima kasih warga kami bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing, dan tentunya kepada PT Kereta Api juga mengucapkan terima kasih, dan himbauan kami kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, sabar dalam pulang ke kampung jika itu terjadi kemacetan. Dan yang terpenting untuk menjaga kesehatan, menjaga keluarga, dan jangan lupa untuk memastikan rumah yang ditinggal dalam keadaan aman. Demikian himbauan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, itulah keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan dan juga penjabat Gubernur DKI Jakarta yang berbicara tentang pengamanan dan juga pengaturan arus mudik pada tahun ini. Sebagai poin-poin yang penting yang dapat kami tangkap tadi, antara lain Kapolri tetap senantiasa mengevaluasi arus mudik yang terpantau hingga saat ini berjalan lancar. Dan juga Kapolri mengatakan berdasarkan tinjauan di Stasiun Pasar Senen bahwa dari 4 juta tiket kereta api yang ada, tersisa 1,5 juta tiket kereta api. Jadi Kapolri juga mengimbau kepada warga untuk tidak khawatir akan ketersediaan tiket, karena ternyata hingga saat ini kereta api masih menjadi moda transportasi favorit pemudik. Kemudian Menteri Perhubungan juga mengapresiasi kinerja Polri dalam pengamanan arus mudik tahun ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Pemirsa, kurang lebih 1 juta warga Jakarta meninggalkan Jakarta di hari kedua operasi Ketupat 2023. Pemudik menggunakan bus, kereta api, kapal laut, dan juga kendaraan pribadi. Dan berikut informasi selengkapnya yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 19 April 2023, saya selaku juru bicara Polri dalam operasi Ketupat akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari kedua pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2023.
Laporan harian pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023 dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipsar Lantas Selasa tanggal 18 April 2023. Pertama, informasi yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dengan rincian sebagai berikut. A. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gate Tol Cikampek Utama arah Transjawa sebanyak 97.741 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui Gate Tol Cikampek Utama sebanyak 16.994 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gate Tol Kaliurip Utama arah Bandung sebanyak 35.852 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui Gate Tol Kaliurip Utama sebanyak 28.408 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gate Tol Cikupa arah Merak sebanyak 51.651 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui Gate Tol Cikupa sebanyak 46.612 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gate Tol Ciawi arah Puncak sebanyak 35.459 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui Gate Tol Ciawi sebanyak 29.639 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamsel Tipsar Lantas, data kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa 18 April 2023 sebanyak 124 kejadian dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, dan 138 orang luka ringan. Satu informasi ketiga terkait pemberlakuan sistem one way pada pukul 12.00 WIB, Rabu 19 April 2023, Polri akan memperpanjang pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way dari kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan one way akan diberlakukan hingga pukul 24.00 WIB. Informasi keempat terkait pemberlakuan kontraflow pada pukul 12.00 WIB Rabu 19 April 2023. Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 67. Penerapan kontraflow akan diberlakukan hingga waktu belum ditentukan atau situasional. Informasi kelima, data jumlah penumpang dan jumlah kendaraan 5 moda transportasi pada operasi ketupat 2023 hari Selasa 18 April 2023. A. Moda transportasi bus jumlah penumpang 286.654 dengan jumlah kendaraan 23.464. Kemudian B. Moda transportasi ASDP jumlah penumpang 82.752 dengan jumlah kendaraan 20.478. C. Moda transportasi kereta api jumlah penumpang 52.266 dengan jumlah kendaraan 144. D. Moda transportasi angkutan laut jumlah penumpang 120.828 dengan jumlah kendaraan 1.378. E. Moda transportasi angkutan udara jumlah penumpang 398.618 dengan jumlah kendaraan 3.270. Informasi kelima berikut imbauan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat
dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 1-500-669 atau SMS Center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pihak terkait terus melanjutkan peninjauan terkait pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran tahun 2023. Seperti pada kunjungan hari ini, Kapolri meninjau Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Dalam peninjauan di Bandara Juanda, Kapolri mengungkapkan jumlah pemudik yang bergerak melalui Bandara Juanda, Jawa Timur mengalami peningkatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk bisa memanfaatkan secara maksimal posko mudik yang telah disiapkan. Kapolri menegaskan masyarakat dipersilahkan menyampaikan keluhannya di posko tersebut untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat perjalanan mudik. Memasuki peak season ya, karena dari yang biasanya 30.000 saat ini sudah masuk di atas 45.000. Namun secara umum tadi kita tanyakan ke masyarakat baik yang akan berangkat maupun pulang, semuanya dalam kondisi baik, belum ada keluhan dan mudah-mudahan selama beberapa hari mendatang semua proses kegiatan di Bandara Juanda ini betul-betul bisa berjalan dengan optimal walaupun jumlah penumpang tentunya sedang di puncak-puncaknya. Dan kita himbau terhadap masyarakat apabila ada keluhan-keluhan segera lapor ke petugas terdekat, mulai dari masalah kesehatan sampai dengan hal-hal yang tentunya terkait dengan masalah kamtimas ataupun hal lain, tentunya pos terpadu siap untuk memberikan pelayanan. Di sela-sela kunjungannya di Bandara Juanda, Kapolri juga menyempatkan diri untuk menyapa secara langsung para pemudik. Mas, mau kemana? Mau ke Kapolri. Kalimantan. Iya. Ini mau mudik atau Mudik, Pak. mau mudik? Keluarga semuanya? Sekeluarga, Pak. Ini pulang atau sudah sampai atau baru mau berangkat? Berangkat dari Jakarta, Pak. Baru sampai. Oh, ini baru sampai. Oh, ini sekarang sedang nunggu. Jemput anak, ya. Oh, jemput. Mudik atau? Mudik. Ibu juga, Bu? Alhamdulillah. Dan berdasarkan hasil peninjauannya di Bandara Juanda, Kapolri mengatakan hasil dialognya hingga saat ini pemudik dalam kondisi baik dan tidak terdapat keluhan. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik.
Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Kembali bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, program Polisi Sahabat Anak Satpol Air Polres Kapuas Hulu menerima kunjungan pelajar SD Negeri 1 Putu Sibau. Pemahaman mengenai profesi polisi pun disampaikan agar anak-anak tidak takut dengan polisi. Guna mewujudkan program Polisi Sahabat Anak, Satpol Air Polres Kapuas Hulu menerima kunjungan pelajar SD Negeri 1 Putu Sibau. Kedatangan 25 pelajar SD Negeri 1 Putu Sibau yang didampingi para guru dan orang tua murid disambut langsung Kasat Pol Air Polres Kapuas Hulu, Ibtu Muhammad Taslim beserta anggotanya. Dalam kunjungan ini, anak-anak diperkenalkan alat alutsista seperti 2 unit speed kapal patroli jenis C3 serta alat SAR yang dimiliki Satpol Air Polres Kapuas Hulu. Selanjutnya, anak-anak belajar mandiri, belajar menggambar, bernyanyi, bercerita. Tampak Aibda Belmi Sialagan selaku Kasubnit Binmas Pol Air dan pegiat literasi di Kapuas Hulu memberikan semangat dan membagikan berbagai buku bacaan. Jadi hari ini adalah peresmian rumah baca. Semoga ini menginspirasi banyak orang dan banyak orang belajar. Kegiatan ini nanti bisa menumbuhkan minat baca. Pak Belmi merupakan salah satu penggiat literasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang paling aktif rasanya. Jadi semoga dengan berdirinya rumah baca ini, semangat baca kita semakin kuat sehingga akan meningkatkan indeks pembangunan literasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Diharapkan kunjungan ini bisa memotivasi anak-anak agar kelak bisa menjadi seorang polisi. Pemahaman mengenai profesi polisi juga disampaikan agar tidak ada lagi anak-anak yang merasa takut dengan polisi. Tim Humas Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.
Selain mengajak anak-anak untuk belajar di kapal, Aibda Belmi Sialagan selaku Kasubnit Binmas Polair juga membantu para pemudik di dermaga Apung Putusibau menuju Kecamatan Embalo Hilir dan sekitarnya menggunakan speedboat. Dan seperti apa teknis pelayanan mudik laut ini? Saat ini saya sudah terhubung dengan Aibda Belmi Sialagan. Ya, selamat sore Pak Belmi. Selamat sore Bu. Ya, seperti tadi Anda juga melakukan pelayanan mudik laut di dermaga Apung Putusibau. Seperti apa teknis pelaksanaan mudik laut ini? Baik Bu, untuk kita melaksanakan monitoring dan pengamanan di mana untuk arus mudik untuk Putusibau banyak warga kita yang menggunakan jalur air, Bu. Baik itu dari Putusibau menuju Embalo, Bunut Ilir, Jongkong, Suait, dan Selimbau, Bu, dengan menggunakan speedboat gitu, Bu. Iya. Nah, kemudian Binmas Polair juga aktif membantu para pemudik dalam penyeberangan mudik laut. Selain itu, apa saja kegiatan yang dilakukan? Baik, terima kasih, Bu. Kita rutin melaksanakan pembinaan kepada untuk warga kita, yaitu untuk warga kita sering menggunakan pembinaan, dan untuk mudik kita biasa membantu untuk membantu barang-barangnya supaya sampai ke speed gitu, Bu. Dan kita menghimbau kepada motoris supaya hati-hati dalam membawa speed dan mengutamakan keselamatan gitu, Bu. Nah, bagaimana standar keamanan juga para pengguna speedboat ini? Standarnya di mana kita menganjurkan supaya tidak melebihi muatan yang banyak, Bu, tidak overload, dan menggunakan life jacket untuk dalam melaksanakan pelayaran gitu, Bu. Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, apa yang dapat Anda sampaikan atau imbauan kepada para warga dan juga pemudik agar bisa menjaga kegiatan mudik ini dapat berlangsung aman dan juga berkesan seperti yang diimbau oleh Kapolri? Baik, terima kasih, Bu. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kapal Sulu yang menggunakan jalur air, di dalam bepergian mengutamakan keselamatan dan kembali mengingat barang bawaannya supaya tidak tertinggal, dan jikalau ada menemukan atau kesulitan di dalam hal mudik bisa menghubungi Satpol Airut, Bu. Jadi Satpol Airut terus dapat memberikan pelayanan ya, terutama dalam kegiatan mudik ini ya Pak ya? Siap, Bu. Iya, baik. Terima kasih Aibda Belmi Sialagan sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat Idul Fitri. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami,
Dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabanabangun memberikan bingkisan Idul Fitri kepada perwakilan penerima personel Polda Kepulauan Riau. Diharapkan bingkisan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan berguna untuk keluarga saat Lebaran nanti. Saat apel pagi gabungan di lapangan apel Polda Kepri, Rabu 19 April 2023, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabanabangun, memberikan bingkisan Idul Fitri 1444 Hijriah. Bingkisan diberikan kepada perwakilan penerima personel Polda Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri, dan personel Polda Kepri. Semoga Idul Fitri ini membawa kemenangan bagi kita dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas kita, dan tentunya kehadiran kita di jajaran kewilayahan Polda Kepri ini, dimanapun saudara-saudara bertugas di bagian apapun, dari level apapun, bisa meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, terutama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Kepri setidak-tidaknya seperti apa yang sudah kita berikan selama ini. Dengan adanya pemberian bingkisan ini, Kapolda Kepri berharap dapat membantu kesejahteraan anggota dan dapat dimanfaatkan dengan baik serta berguna untuk keluarga saat Lebaran nanti. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Orifin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.